Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tryout USP yang kemarin kalian sudah jalani ya. USP ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama 30 soal pilihan ganda. Kemudian yang kedua adalah 5 soal esai. Nah, pembahasannya akan bagi menjadi 4 bagian. Yang ini adalah bagian yang pertama, terdiri dari 10 soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 10. Disimak baik-baik ya. Nah, kita masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ini adalah soal tentang metode ilmiah. Nah, soal tentang metode ilmiah ini, Dewi ingin melakukan suatu penelitian dengan metode ilmiah, maka urutan langkah-langkah dalam metode ilmiah yang tepat yang harus ia lakukan adalah, kalian ingat bahwa dalam metode ilmiah itu diawali dengan merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan dengan hipotesis ya. Berarti yang pertama itu dia hipotesis duluan, salah. Yang B hipotesis juga, salah. Yang C eksperimen, salah. Yang D merumuskan masalah, sudah benar nih merumuskan masalah. Kemudian lanjutkan dengan eksperimen baru hipotesis, itu juga salah. Jadi jawabannya yang betul adalah jawaban yang E. Itu ya. Kita soal nomor 2. Sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong memiliki panjang, lebar, dan tinggi, seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, kita hitung dulu, kita lihat hasil pengukurannya itu berapa sebetulnya ya. Nah, ini ada panjangnya. Panjangnya itu skala utamanya adalah, kita lihat nolnya berhenti di mana. Oh, nolnya berhentinya di sini. Ini nolnya. Ini berarti sudah dilewati adalah 1,5678. Berarti 1,8 ya, 1,8 ditambah dengan skala nonius yang di bawahnya ini yang berhimpit yang mana? Ini 0, 1, 2, berarti tambah 0,02. Jadi ini hasil pembacaannya adalah 1,82. Kemudian lebarnya untuk skala utamanya adalah 0 sudah melewati mana nih? Ini ya, berarti ini 0,1, 2, 3, 4. Berarti di sini 0,4. Kemudian skala noniusnya, lihat garis yang berhimpit antara atas dan bawah, yaitu angka ini nih, garis yang ini. Garis yang ini berarti dia 0,06 gitu, karena ini 5, habis 5, 6. Ini berarti 0,46 lebarnya. Kemudian tingginya ini berapa nih skala utamanya? 1,1,2,3 nih ya. Berarti 1,3 ditambah dengan skala noniusnya yang mana? Garis yang berhimpit antara atas dan bawah adalah angka 5 ini ya. Nih, garisnya kan berhimpit dia. 5. Berarti di sini 0,05. Maka hasil pembacaan dari pengukuran tingginya yaitu 1,35 gitu. Sekarang kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah volume balok tersebut sesuai dengan kaidah angka penting. Nah, ini kita dibatasi dengan kaidah angka penting. Nah, untuk angka penting ada operasi hitungnya itu adalah jika dia jika dia penjumlahan atau pengurangan hanya boleh mengandung angka taksiran yang paling sedikit. Sementara untuk yang perkalian atau pembagian, nanti hasil akhirnya harus mengandung angka penting yang paling sedikit nih. Nah, ini volume. Kalau dia volume, operasi hitungnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Karena dia operasinya adalah perkalian, berarti nanti hasilnya mengandung angka penting, singkat ya, jadi AP yang paling sedikit. Nah, gitu. Ini kita kalikan ya. Kalikan 1,82 kita kalikan
1,82 ini adalah 3 angka penting, 1, 8, dan 2. Ini 3 angka penting. Kemudian 0,46 itu ada 2 angka penting, 0 tidak dibaca ya. Kemudian ini 135 itu berarti ada 3 angka penting. Berarti kita bisa tulis di sini 3 angka penting dikalikan dengan 2 angka penting dikali dengan 3 angka penting. Yang paling sedikit berarti yang mana? 2 angka penting, tuh ya. 2 angka penting inilah yang hasilnya, gitu. Yang mana yang 2 angka penting? Nah, hasil perkalian dari 1,82 kali 0,46 kali 1,35 itu adalah ini, 1,130. Nah, 1,130 ini kalau kita jadikan dia 2 angka penting, berarti hasilnya adalah 1,1 gitu ya. Kan 1,130 ini masih 4 angka penting. 4 angka penting. Kemudian kita mau jadikan dia 2 angka penting, berarti ini penting, tapi sebenarnya yang kita butuhkan hanya 4 angka penting. Berarti ini 1,1 gitu hasilnya ya. Jadi jawabannya yang C ya. Jawabannya yang C. Ya, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. 3 buah vektor. Ya, kita ketemu dengan soal vektor ya. Soal vektor dia nanyanya adalah besar resultan ketiga vektor. Nah, berarti kita harus namain dulu nih. Ini adalah F1-nya. Ini adalah F2 misalnya gitu ya. Ini adalah F3. Ya. Yang perlu kalian ingat adalah arah kartesius ini. Kalau dia ke kanan berarti X yang positif, kalau dia ke atas berarti Y-nya yang positif. Sekarang kalau dia F1 itu dia jalannya ke kanan, 1, 2, itu sumbu X-nya. Sumbu X-nya 2. Kemudian ke atas 2 gitu. Berarti kita bisa bikin tabelnya. Tabelnya itu kita bikin dulu. Di sini ada gaya, terus ada sumbu X, terus ada sumbu Y-nya. Nah, gayanya kita mulai dari F1. F1 itu tadi dia X-nya ke kanan. Ke kanan itu berarti X-nya positif, 2. Kemudian Y-nya ke atas. Ke atas itu berarti dia positif juga, 2 gitu. Sekarang kita lanjut untuk F2 dan F3 ya. F2 dan F3. Nah, F2 ini dia ke kiri X-nya 1, 2. Minus 2 berarti ya. Kemudian ke atas plus 1 gitu. Berarti kita bisa tulis untuk si F2 ini minus 2 dan ke atas 1. Atas 1 positif. Kemudian sekarang untuk yang F3. F3 ini dia turun 1, 2 gitu. Berarti dia minus 2 untuk di Y-nya. Di Y-nya ya. Kita tulis di sini berarti minus 2. Kemudian X-nya ada nggak? X-nya nggak ada. Berarti 0. Gitu ya. Kemudian kita sigmakan. Kita sigma untuk Fx dan Fy ini. Ya. 2 min 2 plus 0 adalah 0. Kemudian 2 tambah 1, 3 min 2 hasilnya 1. Karena dia nanya resultan, berarti kita hitung resultannya. Resultannya adalah akar dari sigma Fx kuadrat tambah dengan sigma Fy kuadrat. Kita masukkan angkanya berarti 0 kuadrat tambah dengan 1 kuadrat. 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, berarti akar dari 1. Jadi jawabannya 1. Apa tuh jawabannya? Jawabannya adalah E ya. E jawabannya. Terus kita lanjutkan untuk nomor 4. Budi ingin melakukan suatu pengujian pegas. Ia menggunakan raca pegas dan menggantungkan sebuah benda di ujung raca pegas. Hasil pembacaan pengukurannya digambarkan dalam grafik berikut. Berdasarkan grafik di atas, maka konstanta pegasnya
gas. Berarti kita hitung nih. Kita hukum Hooke ya. Hukum Hooke itu F sama dengan K kali delta X. Karena yang ditanyanya adalah konstanta, berarti K sama dengan F per delta X. F-nya berapa? F-nya adalah 6. Delta X-nya berapa? Delta X-nya adalah 2. Tapi jangan lupa, dia satuannya cm. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2. 6 bagi 2 adalah 3. 1 dibagi 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 2. Jadi positif dia. Jadi jawabannya 300 ya. 300. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Ya, kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah soal tentang hukum Newton ya. Newton. Ini ada 2 balok. Ini kita namain dulu. Ini adalah balok A, misalnya. Ini balok B, gitu ya. Kemudian diberi gaya 100 Newton dan membentuk sudut 60 derajat. Nah, ini dia kasar, ada mu-nya. Ini mu-nya, ya. Berarti nanti di sini akan muncul ini FA, sini akan muncul FB-nya, gitu ya. Kita uraikan dulu nih gayanya, gaya yang menariknya. Berarti di sini ada Fx dan ke atas ini ada Fy-nya. Fy ini karena di sisi depan berarti dia F sin 60, berarti di sini 100 dikali dengan 0,8 yaitu 80. Sementara Fx-nya karena dia samping berarti dia pakai cos. F cos 60 berarti 100 dikali dengan cos 60 adalah setengah yaitu 50, gitu ya. Kemudian sekarang kita analisis benda B-nya. Berarti ke bawah ada WB. WB-nya 10 kali 10. Kenapa 10 kali 10? Karena masanya 10 dan gravitasi 10. Berarti ini ada 100 Newton. Kemudian ke atas ini ada gaya normal si B-nya sendiri. Terus untuk benda A berarti ke bawah ada WA. Nah, ke atas juga ada NA-nya. Untuk WA-nya adalah 2 kali 10 yaitu 20 Newton, gitu ya. Sekarang kita analisis untuk gaya gesek itu rumusnya adalah F gesek itu adalah mu kali normal. Berarti kita harus cari dulu gaya normal pada masing-masing benda A dan benda B, gitu ya. Yang ditanya dalam soal adalah percepatan, berarti kita harus betul-betul mencari besar FA dan FB ini. Kita tinjau benda A. Tulis benda A. Benda A itu berarti sigma F di Y-nya adalah 0. Nah, ganti dulu ya. Ganti warnanya. Untuk benda A, sigma FY-nya ada siapa aja? Ada NA, ada WA. Berarti kita bisa tulis yang ke atas positif, berarti NA min WA sama dengan 0, sehingga NA-nya sama dengan WA, yaitu 20. Kalau kita sudah tahu besar NA-nya, berarti sekarang kita bisa cari gaya gesek yang A-nya, yaitu gaya normal, mu dikali gaya normal si A. Mu-nya tadi 0,4 ini ya, 0,4 dikali dengan NA-nya adalah 20. Coret-coret jadi 8 Newton. Itu untuk benda yang A. Sekarang kita lanjutkan ke benda yang B. Benda B, sigma FY-nya sama dengan 0. Tetap sigma FY-nya sama dengan 0. Ada siapa aja? Ada yang NB, ada FY, dan ada WB yang ke bawah. Berarti kita bisa tulis di sini NB plus FY min WB sama dengan 0. Sehingga NB-nya nanti akan sama dengan WB min FY gitu. WB-nya adalah 100 dikurangi FY-nya adalah 80, yaitu 20 Newton, gitu ya. Terus sekarang kita cari untuk FB-nya. FB itu adalah mu dikali NB-nya, yaitu
yaitu 0,4 dikali 20. Ternyata sama 8 gitu ya. Terus setelah kita tinjau seperti itu, kita ingat bahwa untuk hukum 2 Newton, sigma F itu sama dengan sigma M dikali A. Sehingga kalau kita ditanya A itu berarti sigma F dibagi dengan sigma M-nya. Sigma F-nya apa aja? Lihat, gerakan benda ini mau kemana gitu. Kita lihat di sumbu X ya, berarti ya, gerakannya kan di sumbu X ini. Ini ada yang menarik adalah si Fx, kemudian yang menahan adalah Fb, dan juga si Fa-nya. 50 lawan 8 lagi. Berarti kan dia menang, berarti arahnya ke kanan. Sehingga kalau kita sudah tahu itu arahnya kanan, ini berarti positif, ini negatif, dan ini juga negatif. Kita tulis di sini, berarti Fx min Fb min Fa dibagi dengan MA tambah MB. Boleh nggak Miss MB tambah MA? Silahkan, sama aja ya. Sekarang Fx nya kita masukkan 50 dikurang 8 dikurang 8 dibagi dengan 2 tambah 10. Berarti ini 50 dikurang 8 itu berapa? 50 kurang 8 adalah 42 kurang 8, yaitu 42 dikurangi 8, yaitu 34. 34 kita bagi dengan 12. 34 kita bagi dengan 12. 34 dibagi 12 berapa? 2,8 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya yang C ya, yang C. Kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Ada batang AD panjangnya 1,5 meter. Berarti kita harus gambarkan dulu bahwa si AD ini adalah 1,5 meter. Nah, di soal diketahui bahwa AB-nya 0,5, kemudian CD-nya 0,5. Berarti panjang BC adalah 0,5. Kenapa? Karena 1,5 dikurangi 1 ya. Nah, dari gambar, perhatikan titik C adalah porosnya. Ini poros. Sekarang F3-nya kita harus cari dulu. Untuk F3 dan F2 itu karena dia membentuk sudut, berarti kita harus cari dulu F3Y adalah F3 dikali dengan sin 37. 15 dikali dengan 35, yaitu 9. Terus F2Y sama dengan F2 dikali dengan sin 30. 12 dikali setengah, yaitu 6 ya. Kemudian kita tentukan di situ, berarti kita cari R1-nya sama dengan si AC, yaitu 1 meter. Kemudian R2 yaitu si BC 0,5 meter. Kemudian R3 yaitu CD 0,5 meter. Sekarang kita tentukan arah-arah gerakannya. F1 terhadap poros, berarti dia ke sana arahnya, dan itu berarti positif untuk torsinya, negatif ya. Negatif untuk searah jarum jam, dia negatif. F2 ini berarti dia ke sana arahnya, berarti dia positif karena berlawanan jarum jam. F3 berarti ke sini arahnya dan dia berlawanan, berarti dia positif. Sekarang rumus dari torsi itu adalah F kali R. Nah, sekarang ada torsi siapa aja? Ada torsi 1, ada torsi 2, ada torsi 3. Torsi 1 tadi ini minus, torsi 2 positif, torsi 3 positif. Ini ya, sesuai dengan arah yang ini. Kemudian ini berarti tinggal minus F1 kali R1
tambah dengan F2Y dikali dengan R2 ditambah dengan F3Y kali R3. Nah, sekarang kita masukkan nilainya adalah minus 10 dikali dengan R1 nya itu adalah ini tadi 1 ditambah F2Y nya adalah 9 dikali R2 nya adalah 0,5 ditambah R2 nya bener ya, oh maaf ini bukan 9, F2Y itu nilainya adalah 6 ya, 6 terus ini F3Y baru 9 dikali dengan R3Y adalah 0,5 juga. Nah, ini kita masukkan minus 10 ditambah dengan 3 tambah dengan 4,5. Jadi jawabannya minus 10 plus 7,5. Jadi jawabannya adalah minus 2,5. Kalau dia minus 0,25 berarti jawabannya adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi jawabannya yang E ya. Yang E. Kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Nah, ini dia. Letak titik berat bidang homogen terhadap sumbu X. Berarti yang kita bagi ada benda 1, ini ada benda 2. Tuh. Nah, bikin tabel dulu ya. Bikin tabel. Ini. Karena dia tanyanya terhadap sumbu X, berarti yang kita hitung cukup sumbu Y-nya nanti. Ya. Ini bendanya. Benda 1. Terus ini ada luasnya. Terus nanti ada Y-nya. Dan di sini adalah luas itu A ya. A. Dan di sini adalah AY-nya. Untuk benda 1 berarti luasnya adalah 8 kali 5 yaitu 40. Untuk benda 2 luasnya adalah alasnya itu 8 kurangi 5. Ini alasnya 8 kurang 5 berarti 3 ya. Kemudian tingginya berapa? Tingginya sama 8 kurang 5 yaitu 3. Berarti di sini setengah dikali 3 kali 3 9 ya. Dan bagi 2 berarti 4,5. Kemudian Y-nya berapa nih? Y-nya adalah setengah dari 5 yaitu 2,5. Sementara untuk yang segitiga nih, segitiga ini adalah dia sudah ada 5 ini nih. 5 dulu kita tulis. 5 ditambah dengan sepertiga dari tingginya. Sepertiga dikali 3 gitu. Berarti 6 ya. Sekarang kita kalikan A dikali Y-nya. A dikali Y dan di sini kita kasih tambahan kolomnya adalah sigma-nya. Sigma ya. Namanya 40 tambah 4,5 berarti 44,5. Kemudian untuk A kali Y-nya 40 dikali 2,5. 40 dikali 2,5 itu 100. Kemudian ini 4,5 dikali dengan 6. 4,5 dikali 6 27. Nanti kalau kita jumlahkan 100 tambah 27 operasinya jumlah 127. Sekarang kita cari YO-nya. YO adalah sigma AY dibagi dengan sigma A. Sama dengan sigma AY-nya adalah 127 dibagi dengan 44,5. 127 dibagi 44,5. Hasilnya adalah 2,85 gitu ya. Kemudian ada soal berikutnya.
Nah, ini ada masaknya 8 kilo. Masaknya 8 kilo berarti beratnya adalah 80 Newton. Dari mana? 8 kali 10. Kemudian ada tangannya. Tangannya adalah 3/4. Tangan itu adalah demi sami desa. D dan sa. Berarti ini 3, ini 4. Berarti miringnya berapa? Miringnya adalah 5 meter. Dari mana? Dari triple Pythagoras ya. Miring ini berarti adalah lintasannya nih. Nah, ini sebagai S-nya berarti 5 meter ini ya. Kemudian yang ditanya adalah usahanya. Nah, ini kalau dia di bidang miring berarti kita tarik ke bawah, ini ada W. Nah, ini gaya yang mempengaruhi adalah si WX. Di mana WX itu adalah sisi depan dari sudut. Berarti yang kita gunakan adalah sin. W dikali sin theta. W-nya berapa tadi? W-nya adalah 80. Sinnya berarti kita tulis dulu, sin itu adalah demi, berarti adalah 3/5 kali 3/5. Nah, 80 dibagi 5 dikali dengan 3 itu 48. Nah, terus usaha itu berarti W besar. W sama dengan F kali S. F-nya diwakili oleh WX, S-nya kita wakili dengan S tadi. Memang sudah ada ya, sudah kita cari. Berarti 48 dikali dengan 5. Berapa nih? 48 kita kali dengan 5. Itu 240 Joule. Gitu ya. Ke soal nomor 9. Ini adalah soal tentang fluida, di mana diketahui di sini adalah volumenya 1,5. Kemudian ini adalah W di udaranya. W di udara ya. W udaranya adalah 50 Newton. Nah, ditanyanya di sini adalah berat balok ketika dia masuk ke dalam fluida. Berarti W fluidanya yang ditanya. Nah, kita tulis FA itu adalah rho fluida kali G kali V. Atau bisa juga FA itu adalah W udara dikurangi W fluida. Nah, dari sini nanti kita bisa cari nih. Kita bisa cari WF-nya. WF sama dengan WU min FA. Tapi FA-nya kita cari dulu dari sini. Nah, ini kita masukkan rho fluidanya berarti berapa tuh? Rho fluidanya air ya, 1000 dikali gravitasinya 10 kali volumenya. Volume bendanya tadi karena dimasukkan semua berarti semuanya masuk. Kita hitung min 3 gitu. Ini coret jadi ke sini. Kemudian 1,5 kali 10 jadi 15. Maka WF-nya yaitu 50 dikurangi 15. Berapa? 35 Newton. Gitu ya. Kita masuk soal terakhir. Soal terakhir ini ada 2 buah mobil A dan B bergerak saling mendekat. Kita tulis berarti ada VA-nya itu 18 km per jam. Aduh, jelek sekali tulisannya ya. 18 km per jam berarti berapa meter per second? Ya, betul, 5 meter per second. Kemudian ada VB-nya. VB-nya 72 km per jam. Berapa? 20 meter per second. Jarak kedua mobil 1000. S-nya adalah 1000 meter. Terus perhatikan pernyataannya yang benar yang mana. Nah, kita cari dulu. Kalau dia bertemu berarti kita hitung T bertemu.
T bertemu sama dengan S, dia saling mendekat, berarti jumlah ya. VA tambah VB, kita gunakan rumus cepat saja. Berarti 1000 dibagi dengan 5 tambah 20. 1000 dibagi 25 sama dengan 40 second. Berarti pernyataan yang pertama benar. Nah, sekarang kita cek nih. Yang 2 kan salah ya. Yang 3. Berarti kita cari untuk SA sama dengan VA kali T-nya. VA-nya tadi 5 dikali 40. 5 kali 4, 200. Berarti ini benar. Ya. Berarti 13. Nah, 13 ada 2. Sekarang kita cari SB-nya. Di sini aja ya. SB sama dengan VB dikali T. Berarti berapa nih? VB-nya tadi 20 kali dengan 40. Berarti di sini 800. Jadi jawabannya yang ini nih, yang 4 betul. Berarti jawabannya 1, 3, dan 4. Gitu ya. Ya, alhamdulillah akhirnya video ini selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.